Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 kawasan dalam teknologi pendidikan. 5 kawasan dalam teknologi pendidikan ini mulai dikenal sejak definisi teknologi pendidikan dikeluarkan oleh ICT tahun 1994. Definisi tahun 1994 inilah mulai dikenal 5 kawasan teknologi pendidikan. Ada 5 kawasan teknologi pendidikan, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kawasan-kawasan dalam teknologi pendidikan ini merupakan ranah atau bidang garapan dari profesi teknologi pendidikan. Artinya para teknolog pendidikan memiliki ranah pada profesinya nanti itu di 5 bidang garapan ini. 5 bidang garapan ini terdiri dari beberapa subdomain. Mari kita bahas kawasan-kawasan teknologi pendidikan ini dan sub-sub kawasan yang terdapat di dalamnya. Karena setiap kawasan memiliki sub-sub bagian. Oke, kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain ini merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk-produk pembelajaran. Ada 4 cakupan atau 4 subkawasan dalam kawasan desain ini, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Desain sistem pembelajaran merupakan prosedur linear dan interaktif yang menuntut kecermatan untuk kita menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena pembelajaran itu merupakan suatu sistem, artinya dalam desain sistem pembelajaran ini kita mempertimbangkan komponen-komponen yang menyusun sistem pembelajaran tersebut. Pada subkawasan desain sistem pembelajaran ini, ada prosedur yang sistematis yang perlu diikuti untuk menciptakan kondisi belajar yang diinginkan. Mulai dari analisis kebutuhan atau menganalisa baik tujuan pembelajaran maupun target, kemudian proses perancangan, kemudian pengembangan yaitu memproduksi bahan-bahan pembelajaran, kemudian memanfaatkan, dan yang kelima penilaian. Prosedur ini selalu ada dalam desain sistem pembelajaran. Mengenai desain sistem pembelajaran ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu desain sistem pembelajaran. Subdomain yang kedua adalah desain pesan. Desain pesan ini merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari sebuah pesan agar tercipta komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Desain pesan ini terkait bagaimana kita menyajikan pesan, baik itu pesan yang akan disajikan melalui metode-metode dan strategi yang digunakan, atau pesan-pesan yang kita sajikan melalui media pembelajaran. Ada 7 prinsip yang perlu kita pertimbangkan dalam mendesain pesan. 7 prinsip ini sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Silahkan dicek mengenai prinsip desain pesan pembelajaran. Jadi desain pesan ini berkaitan dengan hal-hal mikro yang digunakan dalam pembelajaran, terkait itu bahan visual, urutan, halaman, layar, dan bagaimana bentuk penyajian. Itu adalah garapan dalam desain pesan pembelajaran. Subdomain ketiga dalam kawasan desain adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini spesifik untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa-peristiwa belajar agar terjadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, menarik, dan penuh dengan tantangan. Strategi pembelajaran ini merupakan proses memilih dan menyusun kegiatan pembelajaran mulai dari urutan, sifat-sifat materi, ruang lingkup materi, metode, media pembelajaran, serta seperti apa penilaian yang akan dilakukan. Dan subdomain yang keempat dalam kawasan desain ini adalah karakteristik peserta didik. Ini adalah hal yang menarik juga yang menjadi bidang garapan teknologi pendidikan. Karena di bidang garapan ini kita mengenal seperti apa karakteristik peserta didik yang akan kita belajarkan. Untuk kita mendesain pembelajaran, mendesain media pembelajaran, serta bentuk-bentuk penilaian, kita perlu mengenal beberapa karakteristik peserta didik. Pembahasan detail mengenai karakteristik peserta didik ini juga bisa kita cek di video-video sebelumnya, seperti apa
karakteristik peserta didik yang perlu kita pertimbangkan untuk merancang, melaksanakan, dan menilai suatu pembelajaran. Kawasan yang kedua adalah kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan ini berarti proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Berdasarkan hasil-hasil desain, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan oleh profesi teknologi pendidikan. Kawasan pengembangan ini juga memiliki 4 subkawasan, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Subkawasan yang pertama adalah teknologi cetak. Teknologi cetak ini merupakan cara untuk memproduksi atau menyajikan bahan-bahan pembelajaran dengan bahan-bahan yang dicetak. Bahan ini bisa berupa buku, bahan-bahan visual yang statis, dan beberapa foto. Pada awal perkembangan teknologi pendidikan, media cetak ini adalah salah satu media yang diandalkan untuk menyampaikan materi atau menyampaikan pesan dari si pendidik kepada peserta didik. Subkawasan yang kedua dalam kawasan pengembangan adalah teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual ini adalah cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan peralatan elektronik untuk menyajikan pesan yang bisa dilihat oleh indera mata ataupun bisa didengar oleh telinga. Di awal perkembangan teknologi pendidikan, media audiovisual ini juga menjadi andalan dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Subdomain yang ketiga adalah teknologi berbasis komputer. Pada dasarnya teknologi berbasis komputer ini menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui tampilan layar monitor. Berbagai aplikasi komputer untuk pembelajaran biasanya juga dikenal dengan istilah computer based instruction, computer assisted instruction, dan computer managed instruction. Di Indonesia sering disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian pada kawasan pengembangan ini, subdomain yang keempat adalah multimedia. Multimedia ini sudah memadukan berbagai format media yang disajikan dalam satu media. Jadi multimedia ini merupakan teknologi terpadu yang merupakan cara untuk memproduksi dan menyajikan pesan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Kehadiran multimedia atau media terpadu ini menawarkan interaktivitas yang tinggi antara peserta didik dengan materi yang sedang mereka pelajari. Kawasan ketiga dalam teknologi pendidikan ini adalah kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan ini merupakan tindakan untuk menggunakan metode dan model pembelajaran, bahan-bahan yang sudah dirancang untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Dalam urutan pembahasan mengenai kawasan teknologi pendidikan, kawasan pemanfaatan ini berada di urutan ketiga. Namun, kawasan ini merupakan kawasan tertua dalam teknologi pendidikan, karena pada awal perkembangannya, teknologi pendidikan itu menggunakan media-media visual, audiovisual, dan lain sebagainya untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Jadi secara historisnya, ini adalah kawasan yang tertua dalam teknologi pendidikan. Kawasan pemanfaatan ini juga memiliki 4 subkawasan, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber-sumber belajar yang tersedia. Pemanfaatan media dapat dilakukan ketika media pembelajaran sudah tersedia, baik media pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh pendidik atau yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Subkawasan kedua dalam pemanfaatan adalah difusi inovasi. Difusi inovasi ini merupakan proses komunikasi dan melibatkan pengguna dalam mempermudah proses adopsi gagasan atau informasi baru. Tujuan akhir dari difusi inovasi ini adalah bagaimana hal tadi yang sudah didesain dan dikembangkan dapat diterima, sehingga dapat digunakan atau dimanfaatkan yang berdampak pada terjadinya perubahan. Jadi perubahan-perubahan pembelajaran dari pembelajaran konvensional dengan pembelajaran inovatif itu perlu adanya difusi inovasi. Kemudian yang ketiga,
Implementasi dan institusionalisasi. Implementasi yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Artinya benar-benar diterapkan dalam kondisi pembelajaran. Sedangkan institusionalisasi adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi yang dilakukan. Dengan pelestarian ini menjadikan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi itu menjadi budaya. Artinya untuk mendapatkan sebuah perubahan tidak terjadi lagi penolakan terhadap kehadiran teknologi. Tujuan dari implementasi dan institusionalisasi ini adalah bagaimana menjamin penggunaan yang benar oleh individu terhadap kebaruan-kebaruan yang diciptakan. Yang terakhir, kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya hukum hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi, baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Jadi bagaimana kebaruan-kebaruan ini bisa diterapkan perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi. Baik regulasi di tingkat sekolah, tingkat pemerintahan kota dan kabupaten, maupun secara nasional. Kawasan yang keempat adalah kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dari ahli media sekolah. Program-program media sekolah yang menggabungkan bahan-bahan cetak dan bahan-bahan non-cetak menimbulkan peningkatan penggunaan sumber-sumber belajar di sekolah dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kawasan pengelolaan ini mencakup 4 hal, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Pengelolaan proyek ini meliputi perencanaan, monitoring, dan mengendalikan proyek dalam desain dan mengembangkan produk-produk pembelajaran. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek lainnya. Peran pengelola proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan internal. Kemudian pengelolaan sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses mengambil keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran, berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Prinsip-prinsip pemanfaatan media juga dikaitkan dengan karakteristik si peserta didik. Karakteristik peserta didik inilah yang kita peroleh kesimpulannya dari hasil analisis kebutuhan. Jadi, seseorang yang belajar mungkin akan terbantu dengan kehadiran sumber belajar visual, tapi ada juga sebagian pelajar terbantu dengan kehadiran media audio atau mungkin audiovisual. Sehingga dengan cara ini kita dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Berikutnya pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk-produk yang digunakan, seperti persyaratan dari spesifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu media pembelajaran. Kemudian beberapa kebaruan ini perlu didukung oleh panduan-panduan, karena sesuatu yang baru tentu belum bisa langsung diterima oleh masyarakat belajar. Oleh sebab itu kita bisa sediakan dukungan teknis berupa panduan untuk membantu mereka menjalankan media pembelajaran yang kita sediakan. Berikutnya pengelolaan informasi. Informasi itu tersedia sangat banyak, terutama dalam konteks dunia digital saat ini. Bagaimana kita mengelola informasi itu agar relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam pengelolaan informasi ini meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian dari informasi-informasi yang disampaikan. Baik informasi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya, kemudian bagaimana kita mengontrol informasi-informasi yang diperoleh oleh peserta didik agar selalu mereka mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kawasan penilaian. Dalam kawasan penilaian ini dibedakan pengertian antara penilaian program, proyek, dan produk. Artinya dalam penilaian kita tidak hanya fokus kepada peserta didik
untuk kita nilai, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap pendidiknya, evaluasi terhadap sistem pembelajaran, dan evaluasi terhadap media yang digunakan dalam pembelajaran. Kawasan penilaian ini juga memiliki 4 subkawasan, yaitu analisis masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Subkawasan yang pertama adalah analisis masalah. Analisis masalah ini merupakan kegiatan penilaian yang meliputi identifikasi kebutuhan. Kegiatan identifikasi kebutuhan ini untuk menemukan jawaban masalah belajar seperti apa yang sedang dihadapi oleh kondisi belajar tertentu. Kemudian kita akan menganalisis target atau si peserta didik seperti apa yang sedang belajar dan yang akan kita belajarkan. Dan juga melakukan penilaian terkait ketersediaan fasilitas untuk mendukung penggunaan dari sistem pembelajaran ataupun nanti penerapan dari media pembelajaran yang kita kembangkan. Jadi kita menyediakan desain sistem pembelajaran dan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Subkawasan yang kedua dalam penilaian ini adalah pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan ini meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran. Apakah si pembelajar ini menguasai materi yang telah diberikan sebelumnya. Penilaian acuan patokan ini memberikan informasi tentang penguasaan peserta didik terkait domain-domain pembelajaran, meliputi kognitif, afeksi, dan psikomotor yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Subkawasan yang ketiga adalah penilaian formatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan selama proses, baik proses dari mendesain pembelajarannya sampai pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Artinya dalam penilaian itu kita tidak hanya menilai capaian dari apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Artinya kita tidak hanya memberikan tes kepada peserta didik untuk mengetahui nilai mereka, tetapi juga melakukan penilaian terhadap sistem pembelajaran yang kita rancang, media pembelajaran yang digunakan, seperti apa kita mengolah informasi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Hal itu perlu kita evaluasi dalam lingkup penilaian formatif ini untuk memperbaiki sistem pembelajaran kita. Sehingga pada saat melakukan pembelajaran berikutnya, kita sudah mendapatkan rekomendasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Artinya pembelajaran kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini lebih kepada menilai capaian secara keseluruhan. Biasanya kita kenal dalam bentuk ujian akhir semester. Jadi kita melihat capaian dari peserta didik melalui tes terkait materi yang sudah mereka pelajari selama 1 semester. Artinya evaluasi sumatif ini merupakan penilaian terkait dengan capaian dari suatu pengalaman belajar oleh peserta didik secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan mengenai 5 kawasan dalam teknologi pendidikan menurut definisi teknologi pendidikan dari ICT tahun 1994. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.